Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Aldo Channel. Bersama saya Aldo Wastiawan dalam segmen Pasrah, podcast kupas sejarah. Kali ini saya akan membahas kisah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI 1948 di Madiun, atau yang juga disebut peristiwa Madiun, adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin selama Revolusi Nasional Indonesia. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun awalnya disebabkan karena hasil dari isi perjanjian Renville yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak, delegasi Indonesia dengan pimpinan Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda dengan pimpinan Raden Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo. Isi perjanjian Renville tersebut sangat merugikan Indonesia. Salah satunya, Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Setelah kejadian tersebut, kabinet Amir Syarifuddin runtuh dan diganti kabinet Hatta dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Akibat dari hal itu, Amir Syarifuddin beserta kaum kiri mulai berbenah dan melakukan reorientasi. Amir Syarifuddin membentuk dan memimpin FDR atau Front Demokrasi Rakyat, kelompok yang terdiri dari gabungan Partai Serikat Buruh dan organisasi pemuda serta para militer. FDR menentang pelaksanaan perjanjian Renville, sesuatu yang sebelumnya ditandatangani oleh pemimpinnya. Selain itu, perubahan langkah kaum kiri Indonesia tidak terlepas dari kembalinya seorang yang bernama Musso. Musso tiba dari Moskow. Ia mendarat di Indonesia lewat penerbangan khusus. Tanpa basa-basi, Musso segera mengevaluasi secara besar-besaran kegagalan perundingan Renville dan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin jadi pukulan telak. Sayap kiri tak lagi punya wakil di dalam kabinet. Bahan koreksi yang paling disorot adalah taktik dan strategi kaum komunis di Indonesia. Musso membawa rumusan yang sebelumnya diterapkan komunis internasional pada saat Perang Dunia Kedua yang disebut dengan Doktrin Dimitrov. Singkatnya, Partai Komunis diperbolehkan bekerja sama untuk sementara waktu dengan pemerintah nasionalis yang mereka sebut pemerintah borjuis. Setelah itu, ada rumusan yang disebut Doktrin Zhdanov yang mendorong Partai Komunis untuk lebih agresif merebut kekuasaan dari pemerintah borjuis nasionalis. Musso ingin faksi-faksi kiri yang sebelumnya tersebar menjadi bersatu ke dalam satu tubuh, yakni PKI. PKI yang sebelumnya dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diusahakan dibentuk kembali. Lambat laun, di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian FDR yang terdapat organisasi paramiliter atau tentara-tentara yang dipecat oleh pemerintah pusat karena pelaksanaan program RERA lalu tergabung, berhasil masuk ke dalam pengaruh PKI-nya Musso. Selain itu, Musso juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia dengan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan yang dilontarkan Musso bahwa ia lebih memihak pada negara Uni Soviet sebagai penengah yang akan lebih ngotot memberikan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 18 September 1948, terjadilah kerusuhan di Madiun. Pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai anti-komunis serta pemuka agama dan santri terjadi. Kudeta atas pemerintah secara sah terjadi. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia.
pertempuran senjata terjadi di Madiun antara PKI dan TNI meletus. Pertempuran semakin meluas di daerah lain sekitarnya. Konflik antara pemerintah pusat dengan PKI semakin memanas. Pada tanggal 19 September 1945, Soekarno menyiarkan pidato. Dia meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau musuh. Ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka. Atau ikut Soekarno-Hatta yang dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apapun juga. Mendengar pidato tersebut, musuh naik pitam. Tak menunggu lama, ia membalas dengan pidato yang ngegas. Rakyat Indonesia tidak butuh Soekarno-Hatta. Mereka mengerti bahwa kaum dagang Romusha tidak becus memerintah negara. Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga di daerah-daerah lain sekarang akan melepaskan diri dari para budak imperialis. Pidato balasan dari musuh makin dianggap menjadi ancaman sebab ada ajakan kepada daerah lain untuk bergabung Republik Soviet Indonesia. FDR membentuk Front Nasional di Madiun yang berisi susunan daftar pemerintahan baru. Pemerintah pusat bereaksi, lalu mengirim pasukan untuk menggempur kelompok musuh. Akan tetapi, ada beberapa pemimpin FDR memutuskan untuk pergi ke arah yang berbeda dari musuh. Pada tanggal 20 September 1948, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Sore harinya, Kolonel Djoko Sujono, rekan Amir Syarifuddin yang saat itu menjadi komandan militer di Madiun, mengumumkan lewat radio. Apa yang terjadi di Madiun bukanlah sebuah kudeta, melainkan aksi koreksi atas pemerintahan pusat. Disusul beberapa hari kemudian, pada 23 September, giliran Amir Syarifuddin yang mengumumkan kalau mereka di Madiun tidak sedang memberontak. Merah putih tetap bendera kami. Konstitusi kami masih sama. Lagu kebangsaan kami tetap Indonesia Raya. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Nasution, dan mereka berjanji akan menyelesaikan kekacauan dalam waktu 2 minggu. Hatta bersikeras untuk menghentikan pemberontakan dan merebut Madiun sesegera mungkin sebelum Belanda mulai turun tangan. Pemerintah memulai pembersihan anti komunis dari Yogyakarta dan Solo. Pada tanggal 30 September, pemerintah mengirimkan Letkol Sadikin, Brigade Divisi Siliwangi, untuk mengerahkan pasukannya dan menguasai Madiun. Untuk menghindari konflik dengan TNI, pemimpin FDR atau PKI mulai mundur ke daerah pegunungan dan berpisah. Hasilnya, Front Nasional yang terbentuk di Madiun hanya bertahan sekitar 12 hari saja. Selain itu, kekalahan telak dan kegagalan terjadi secara taktis maupun militer. Makin terkepung, dikabarkan musuh masuk ke desa Balong, Ponorogo, lalu tewas diterjang peluru. Sementara itu, Amir Syarifuddin berkelana sampai akhir tahun. Dia mengitari Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Petualangannya usai ketika pasukan Kemal Idris sanggup menangkap Amir yang sudah terlihat kurus, agak pincang, dan begitu menderita. Amir dan kawanannya akhirnya dibawa ke Kudus, kemudian diangkut ke Yogyakarta lewat sebuah kereta api khusus. Sampainya di Yogyakarta, Amir dan kawan-kawan ditahan di penjara benteng, lalu dibawa ke Solo. Lantas pada tengah malam pada 19 Desember 1948, tepatnya di Desa Ngalihan, Karanganyar, Solo, 20 orang penduduk Desa Karangmojo menggali lubang 1,7 meter atas perintah tentara. Lubang itu disiapkan untuk Amir dan tahanan lainnya yang akan dihukum mati. Amir pun meninggal dunia setelah dieksekusi mati. Kita adalah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi Pancasila
dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berbagai macam terjadinya peristiwa masa lalu yang mengancam ideologi Pancasila telah dirajut. Ideologi komunis memang sudah dilarang di Indonesia. Ideologi Pancasila sudahlah final. Tapi tak ayal, di zaman modern ideologi komunis di Indonesia bisa saja bangkit dengan gaya yang lebih baru atau yang disebut neokomunis. Maka kita seharusnya untuk mewaspadai terhadap pengaruh neokomunis. Ideologi Pancasila bukan hanya sekedar kita hafalkan ucapan saja, tetapi amalkan dengan setia dan sepenuh hati. Itulah pembahasan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun yang saya sampaikan, dari latar belakang sampai meninggalnya para pemimpin PKI. Saya Aldo Wastiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.